Pemirsa, kembali lagi di Juragan Zaman Now Season 4 dan saatnya UMKM naik kelas. Pemirsa, calon juragan kedua yang akan melakukan presentasi adalah anggota dari tim Coach Dewa. Coach, gimana nih untuk calon juragan kedua kita pada hari ini? Siap. Ya, apa jadinya jika seandainya sebuah seni dan budaya tertuang dalam sebuah produk yang unik dan menarik? Peserta Juragan Zaman Now kali ini adalah sepasang couplepreneur yang sangat menyukai dunia seni dan budaya. Awalnya ia tidak berpikir gimana caranya nih menjual sebuah produk yang itu bisa dengan nilai yang sangat mahal. Sampai akhirnya ia mampu kepikiran bikin sebuah karya seni dan budaya dituangkan dalam sebuah produk tas kulit Tatah Timbul. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita panggil Irma dan Rahmat dari GOG Leather. Sebelum kita beralih tanya jawab dengan para panelis, dengar-dengar ada yang ingin disampaikan untuk para panelis. Katanya ada hadiah Bapak Ibu dari GOG Leather untuk tim panelis Juragan Zaman Now Season 4 ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Yang membedakan produk kami dengan produk lain itu di produk kami itu terdapat karya seni Tatah Timbul yang kita mengangkat konsep Nusantara seperti motif-motif batik Nusantara, terus tari-tarian Indonesia, kemudian tokoh-tokoh pewayangan, dan semua yang ada di Indonesia kita garap untuk dijadikan konsep di tas kami. Adapun value proposition atau nilai keunggulan dalam produk kami yang pertama adalah cerita atau asal-usul produk, di mana setiap produk memiliki nilai keunggulan, yaitu nilai budaya, sejarah, dan proses pembuatan yang unik. Yang kedua adalah personalisasi, di mana setiap produk itu memiliki yang namanya preferensi individu hingga menghadirkan pengalaman yang unik. Dan yang ketiga adalah kualitas produk kami, menjamin kualitas produk kami bagus dan unik dan sulit ditiru. Saya dari sisi konsumen, ketika saya dihadapkan dengan begitu banyak pengusaha dari industri yang sama, apa yang merupakan sesuatu yang dilihat, dilirik menjadi sesuatu yang unik, sehingga orang daripada beli ke pengrajin A, B, C, belinya ke GOG Leather. Jadi pembedanya itu karena kan di situ kan untuk tatahnya itu handmade, pengerjaannya handmade. Jadi produk kami yang ditatah ini bentuknya ini berbentuk kayak relief, jadi timbul. Untuk produksi, untuk yang tatah timbulnya itu kami menggunakan kulit nabati yang minimal ketebalannya itu 2 mili. Karena ketika ditatah itu biar tidak jebol atau tembus. Memangnya seniman lain nggak bisa melakukan ini? Iya, Bisa. Tapi belum Jadi untuk seniman bidangnya di kriya kulit, khususnya di kriya kulit itu bisa natah. Cuman untuk pembuatan produk tas ini kita baru, termasuknya baru untuk yang masuk di dunia bisnis kita. Jadi yang berbentuk tatah itu baru kita, Kak. Baru kita. Kalau saya ngelihat, kalau boleh usul, Boleh. coba ditajamkan siapa sih sebetulnya yang jadi target market utamanya gitu. Contoh misalnya, saya akan fokus ke tas-tas pria profesional. Ya, nah itu nanti turunannya akan banyak sekali. Ya mungkin di-endorse oleh pria-pria profesional, pengusaha, dan lain-lain. Sehingga akhirnya nanti secara brand positioning, ya brand ini akan dikenal sebagai saat ini ya sebagai tas pria profesional yang memang handmade seperti ini. Contohnya, itu akan membuat brand GOG ini akan jauh lebih dikenal di Indonesia ke depannya. Ini itu bisnis yang banyak sekali entrepreneurnya, sehingga kita harus bisa menemukan semacam proposition ataupun positioning yang kuat, sehingga nanti GOG ini bisa bertumbuh, berkembang lebih cepat di pasar dibandingkan menjadi pengrajin kulit dengan keahlian seperti ini misalnya, yang masih terlalu general. Jadi kalau dari GOG mereka sudah meng-establish bahwa suatu diferensiasi bisnis yang mereka miliki adalah setiap barang itu ditatah atau diukir. Sehingga saya rasa mereka harus lebih mengedepankan itu daripada hanya mengedepankan menjual tas.
saya tadi surprise dari hadiah di terima kasih. Ini saya nggak tahu asli desain dari mana, tapi ini saya belum pernah lihat kalau dompet dibuka, and then ada 2 window dan ada 3 slot untuk 3 currency keuangan untuk orang yang suka traveling. Jadi credit card ataupun ID card cukup untuk 3 currency. Jadi ini satu yang pertama kali sebetulnya saya lihat. Mungkin sudah ada di market. Kedua, jika kita ingin menaikkan suatu top line atau harga penjualan, tentu produknya harus lebih detail dan finishingnya harus baik. Ini tadi namanya Tatah, kayak Tatah tadi ya. Ini saya kira saya lihat sangat bagus. Tapi kalau saya lihat tasnya, saya tidak jadi interested lagi. Ini berbeda. Jadi saya lihat produknya dari luar, artinya printnya sangat baik, tapi finishingnya kurang baik. Dan juga di dalam waktu saya buka kurang baik. Ini yang akan membuat konsumen yang mengatakan iya atau enggak dalam membeli produk itu. Dan juga untuk membuat suatu produk yang sering dipakai dan kelihatan, saya kira detail itu lebih penting daripada saja inovasi-inovasi itu. Sebetulnya sih semua udah diwakilkan ya, tapi saya sangat setuju dengan komennya Pak Irwan. Saya tadi lihat, saya memang suka lihat dompet dan tas. Dompet ini yang ada 3 tempat untuk taruh uang itu saya nggak pernah lihat. Ini juga baru pertama kali dan itu sangat fungsional. Tadi saya lihat itu waktu dibuka ada 3 tempat untuk uang kertas itu pertama kali, jadi saya pikir itu cukup unik. Nah, hal-hal value proposition seperti ini sebetulnya yang menjadi salah satu perhatian dan attractiveness untuk konsumen membeli item tersebut. Kami memiliki 3 hambatan dalam bisnis kami. Yang pertama adalah bisnis era digital, yang kedua adalah persaingan yang ketat dari pasar lokal maupun pasar internasional, dan yang ketiga adalah manajemen keuangan, di mana manajemen keuangan kami masih belum maksimal. Dan kami di sini membutuhkan modal usaha di angka 100 juta dengan 3 sub kebutuhan. Yang pertama adalah untuk budget marketing 40 juta, di budget operasional 20 juta, dan di budget untuk produksi di angka 40 juta. Kalau saya sih sebetulnya tadi kan disebutkan tantangan bisnisnya yang dihadapi sudah disebutkan. Tapi belum disebutkan bagaimana cara Bapak dan Ibu akan menyelesaikan tantangan bisnis ini gitu. Khususnya di persaingan yang ketat rasanya sudah dibahas oleh rekan-rekan panelis ya, sudah dibantu diberikan beberapa input malah. Tapi mengenai manajemen keuangan itu juga salah satu hal yang penting, apalagi ketika meminta bantuan dana 100 juta ya rasanya ya. Tapi kalau manajemen keuangannya belum rapi, itu kan juga satu hal yang akan membatasi kita untuk memberikan investasi, itu satu. Kemudian kedua, kalau dilihat sekarang targetnya nanti dalam 2 bulan ke depan itu 2 kali lipat rata-rata penjualan tahun ini, 100 juta juga gitu. Nah, selain sebelum dapat input hari ini, memang bagaimana caranya mau mencapai seperti itu? Jadi 2 hal itu. Semua kami nanti dapat investor, itu yang pertama kami lakukan adalah kami ingin menambah SDM itu di bidang keuangan, karena kami memang untuk keuangan itu belum ada untuk mengatur keuangan kami. Jadi saya sendiri itu di bagian produksi untuk desain, terus tata, terus istri saya ini bagian marketing. Jadi untuk pengelolaan keuangan memang kita belum ada, tapi kalau nanti kita dapat investasi, itu hal yang pertama yang kami lakukan adalah menambah satu SDM di bidang keuangan. Sedikit menambahkan mungkin dari sebagian panelis juga atau beberapa hampir semuanya melihat ya di Juragan Jam Now beberapa session kita melihat produk-produk kulit juga gitu. Tapi saya melihat sosok yang berbeda di mereka berdua. Setidaknya ada 3 poin yang saya pengen tambahkan. Pertama adalah dari segi expertnya, kedua experience-nya. Mereka selain sebagai juga pebisnis, dari awal itu benar-benar mulai dari 2018, menjaga stand sendiri, semuanya sendiri. Jadi ujung ke ujung detail-detailnya diperhatikan. Ketiga adalah dari segi ekosistem. Ekosistemnya sendiri, ketika saya tanya bagaimana kalau misalkan nanti demand-nya tinggi gitu kan, apa yang akan terjadi? Karena ada ekosistemnya, komunitasnya, maka produksinya itu insya Allah aman gitu, dari segi orang-orangnya. Dan juga karakteristik dan juga standarisasinya itu yang penting. Okay. Itu tambahan. Dan pemirsa, kita sudah melihat 2 calon juragan pada hari ini, tapi masih ada 1 lagi pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Juragan Jam Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Alhamdulillah panelis tadi pada positif semua ya komennya kepada kita berdua, dan kami sangat bersyukur terhadap hal itu.
Tetapi tetap ada masukan-masukan yang nantinya akan bisa kami aplikasikan ke bisnis kami dan itu demi kemajuan bisnis kami ke depannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.